para pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini ya, kita akan membahas mengenai salah satu berita yang lagi viral di akhir-akhir ini karena langkahnya atau sangat jarangnya yang namanya minyak goreng. Tuh. Dan dalam membahasnya, itu saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kan begini Erika, istilahnya yang namanya minyak goreng itu kan di beberapa pekan yang lalu ya, maupun sampai sekarang pun juga itu masih istilahnya ada yang bilang sulit sekali ditemukan. Kemudian kalau ada pun itu pun juga harganya juga kemudian menjadi tinggi. Nah, sebetulnya begini Rika, apakah istilahnya minyak goreng sendiri itu kalau menurut pendapat Erika itu sebetulnya apakah sebagai kebutuhan yang primer atau memang bisa nggak sih diganti mungkin dengan jenis minyak lain yang istilahnya untuk sama-sama menggoreng sehingga di sini nggak sampai kemudian menimbulkan semacam apa ya kalau orang bilang sih kelangkaan begitu Rika. Gimana? Silakan. Kalau aku bilang sih kok, kalau buat orang Indonesia ya, minyak goreng itu termasuk primer karena kita tahu sendiri apalagi kalau kita suka jajan di luar ya goreng-gorengan. Aku kalau di Surabaya suka banget beli yang apa gorengan pisang goreng, ote-ote, tahu isi kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku bilang sih minyak goreng ya kebutuhan primer ya karena buat kita yang senengannya makan kerupuk gitu juga akhirnya mau nggak mau pakai minyak goreng gitu loh meskipun di real life-nya kita bisa ganti sih subsidi dengan yang lain yang lebih sehat menurut pakar gizi kan gitu. Cuman balik lagi kalau namanya kita orang Indonesia ya sudah terbiasa dengan goreng-gorengan maunya semua kayak tahu goreng, tempe goreng, ikan goreng, semua maunya digoreng kan gitu. Jadi ya untuk minyak goreng ini kemarin sempat aku nggak tahu deh kelangka apa enggak karena kebetulan gini beberapa itu mulai bulan apa ya aku pergi Februari waktu Februari awal itu sempat kebetulan tanteku punya catering jadi dia sempat ngomong gini karena dia di beda kota bukan di Surabaya gitu kan dia sempat bilang gini aku nitip ini ya ngirim minyak ke rumahmu dia katakan tanteku gitu aku pikir oh oke. Jadi kalau kita belinya online itu aku nggak ngerti untuk apps-nya pakai apa ya. Cuman dia belinya online itu dengan harga yang sama bisa dikirim per box satu box itu kalau nggak salah berapa ya 5 liter atau berapa gitu loh. Jadi waktu itu mungkin belum separah sekarang ya, separah kemarin waktu rame itu, cuman tanteku udah sempat kayak gitu. Jadi termasuk gula itu sempat aku dititipin juga kebetulan waktu itu di Indomaret kayak gitu-gitu, terus Alfamart gitu-gitu itu kosong gitu. Jadi adanya di hypermart tapi dengan kalau beli cuman bisa 2 kilo atau berapa gitu loh. Itu dibatasin lah gitu loh per konsumen. Jadi ya kalau aku bilang sih kalau kemarin sempat dibilang langka sih rasanya juga enggak juga ya karena kalau beli online itu bisa gitu loh. Cuman kalau dibilang lagi kebutuhan primer atau enggak ya itu sudah termasuk primer sih kok karena minyak goreng tuh di mana-mana ibu-ibu nyarinya minyak goreng. Nah, kemudian gini Erika, kan memang istilahnya kalau saya lihat juga di beberapa pemberitaan media juga memang ada yang mengatakan juga itu masih sulit juga ya didapat, kemudian juga ada sampai kemudian demo-demo juga terkait dengan minyak goreng ini. Nah, sebetulnya begini loh, kan kalau kita lihat itu kan negara kita itu termasuk ya dalam kategori yang penghasil kelapa sawit yang cukup besar, sehingga itu menjadi komoditi untuk memproduksi tadi adanya minyak goreng kan seperti itu. Karena kamu terus gini,
apakah dengan adanya kelangkaan ini sebetulnya adanya suatu miss nggak sih Erika dari pertama mungkin dari sisi dari kita punya pemerintah juga atau di sini juga ada juga keterlibatan Erika dengan berbagai macam seperti orang bilang sih mafia ya mafia terkait dengan minyak goreng atau mungkin bahasa kerennya sih kartel lah kartel minyak goreng. Nah ini apakah kemudian juga turut menyumbang Erika terhadap istilahnya kelangkaannya minyak goreng tersebut Erika gimana? Kalau kalau menyumbang kelangkaan sih pasti kan, kok maksudnya ya namanya orang usaha sih maunya sebanyak mungkin kan profitnya kan gitu. Hmm. Jadi kalau aku bilang sih ya itu tadi, karena kalau aku bilang kalau beli online itu barangnya ada terus gitu loh, maksudnya ya mungkin dibatasin juga sih, cuman bisa beli sekian gitu kan. Hmm. Cuman kalau kalau seandainya kita punya, taruhlah seandainya kita punya satu apps gitu kan, terus sepupu kita juga punya satu apps, terus apalagi punya satu apps ya kan tinggal sana beli. Tanteku soalnya kemarin kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya pinter-pinternya kita sih gitu loh. Kalau seandainya ada kejadian seperti kemarin kayak gitu. Jadi kalau orang bilang sih eh, mestinya itu kita punya masyarakat itu sudah coba mempergunakan aplikasi online ya untuk membeli minyak goreng. Nah, terkait dengan sekarang istilahnya harganya ini, apakah kemudian harga yang dijual di istilahnya online shop itu dengan di pasaran itu bukannya jauh lebih mahal ya? Karena gini, kalau mereka sih kenapa kok rela antri itu kalau itu mereka yang mereka lihat itu adalah satu harganya, harga yang relatif terjangkau buat mereka juga. Kedua juga memang ya bagi mereka itu ya mungkin mereka lebih apa ya, lebih bisa menjangkau minyak tersebut dibanding mereka harus beli melalui online. Gimana terkait dengan harganya, Erika? Kalau kalau sekarang harganya, kemarin aku sempat ngobrol sama salah Hmm. satu marketingku di kantor, kebetulan cewek. Jadi dia juga sempat komplain, iya Bu, ini minyak goreng gila-gilaan dari harga berapa? 20.000 ke 50.000 kan gitu. Aku sampai bilang, oh masa sih, maksudnya masa iya naiknya sebanyak itu gitu loh. Cuman Hmm. balik lagi sih, kalau aku bilang, kalau kebetulan kalau online sih mungkin kemarin waktu langka itu dia ada jual, karena waktu itu masih sama pemerintah masih dikasih harga eceran tertinggi ya, HET-nya masih masih standar. Kalau sekarang kan udah nggak ada HET lagi, jadi mereka mau naikin ya suka-suka mereka kan gitu. Cuman ya itu tadi, balik lagi, kalau kalau aku bilang sih, kalau seandainya ada kejadian kayak kemarin waktu ada yang langka, nggak ada salahnya coba browsing-browsing di salah satu apps atau apa marketplace. Itu kebanyakan mereka jual harga masih masih normal, mungkin selisih 500 perak ya nggak apa-apa lah ya, namanya pedagang juga mau untung gitu loh. Hmm. Jadi kalau aku bilang sih ya itu tadi, kalau kalau sekarang mungkin harganya emang emang nggak bisa ditahan lagi, dalam artian ya mau nggak mau ngikutin. Kalau orang jual offline-nya udah segitu, nggak mungkin juga online-nya masih harga HET kemarin kan, mereka juga nggak mau kan, pasti juga Iya, dinaikin kan gitu. iya, oke. Jadi anu ya, istilahnya mungkin kalau dari sisi pas waktu langkah-langkahnya itu mungkin dapat dikatakan dari sisi harga sudah relatif cukup tinggi ya Erika, kan begitu. Hmm. Nah, kemudian begini, kalau kita bicara tentang regulasi ya Erika, kan istilahnya yang namanya kartel ini kan mestinya juga ada penertiban Erika. Nah, kalau misalkan saya lihat juga istilahnya dengan bergulirnya berita-berita yang terkait dengan minyak goreng ini kan, apakah sebetulnya itu begini loh, para kartel ini juga memang dia merasa bahwasanya untuk sanksi hukumnya Erika itu apakah terlalu ringan sehingga ya dapat dikatakan mereka berani bermain di zona-zona seperti ini gitu Erika. Gimana? Kalau aku bilang sih untuk kartel-kartel kan, kalau kalau untuk sanksi pidananya cuma 5 tahun ya. Kalau seandainya kita untungnya
500 M gitu ya sekali jualan kalau di kartel. Kalau 5 tahun ininya 500 M rasanya ya worth it aja. Nggak mungkin juga kita kerja 5 tahun dapat 500 M, bener nggak? Jadi kalau aku bilang gimana ya, gini sih, kalau untuk sanksi pidana sih rasanya kalau di Indonesia masih ringan ya. Semua pidana itu kalau buat aku masih terlalu ringan gitu loh. Jadi mungkin kalau pidananya diberatin gitu, mungkin berapa 100 tahun penjara gitu, orang juga mikir kan gitu, masa gitu doang terus habis itu seumur hidup kan kasarannya di penjara kayak gitu-gitu. Cuman balik lagi sih agak susah sih kok kalau untuk masalah yang begini, karena yang main biasanya bukan yang distributor kecil-kecil atau orang yang kecil-kecil ya, yang main pasti yang besar gitu loh ininya. Jadi mereka juga nggak mungkin cuma nimbun 10.000 liter atau cuma 50.000 liter, itu mestinya di atas itu gitu loh. Jadi kalau aku bilang kalau dengan sanksi pidana yang cuma 5 tahun rasanya kok masih kurang ya gitu loh. Jadi kalau dari sisi sanksi hukumnya masih dapat dikatakan sih terlalu ringan ya dengan istilahnya masa hukuman seperti itu ya. Karena betul begini, istilahnya apakah sebetulnya kita punya pemerintah itu perlu nggak sih Rika membentuk semacam satgas, kan kalau misalkan sekarang itu ada satgas COVID ya. Nah ini apakah perlu nggak kan? Kalau kita lihat kan kalau misalkan minyak goreng ini kemudian terlalu lama belum larut, kemudian tidak ada, pokoknya belum ada itu ya istilahnya jalan keluar juga. Nah, apakah kemudian perlu nggak ada satgas khusus Erika yang memang istilahnya mengatur ataupun istilahnya bertindak untuk mengendalikan minyak goreng ini? Gimana Erika? Kalau di Indonesia rasanya sudah ada operasi pasar kayak gitu-gitu loh kalau nggak salah. Jadi Iya. begitu harga suatu bahan pokok itu naik, biasanya sama pemerintah langsung digelontor dengan barang itu supaya harganya nggak gila-gilaan kan gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa dengan minyak goreng ini pemerintah tidak melakukan hal yang sama gitu kan. Biasanya biasanya beras gitu kan, beras biasanya kalau harganya naik sedikit gitu sama pemerintah udah di ini lagi gitu loh, dikirimin beras banyak-banyak di pasar biar harganya turun kan gitu. Aku nggak tahu sih kenapa ya, itu balik lagi aku nggak tahu kenapa minyak goreng dibiarin naik segini banyaknya gitu loh. Kalau naik 5%, 10% sih wajar ya gitu loh. Atau dengan alasan kalau kebetulan di Australia ini harga barang grocery lagi naik karena harga fuel di sini lagi naik gitu loh. Ya nggak banyak sih, naiknya cuma 20% untuk fuelnya ya. Cuman dari fuel itu ngaruh ke bahan pokok sekitar 0, sekian% gitu kan. Tapi habis itu pemerintah Australia udah sibuk. Maksudnya gini, mereka udah bilang ya udah kalau harga bahan-bahan pokok grocery nggak bisa ditahan, mereka akhirnya ngasih subsidi kayak gitu. Cuman kalau itu juga nggak mungkin dilakukan pemerintah Indonesia kan gitu loh. Iya, betul. Kalau subsidi berapa 300 juta, ampun lah ya. Iya, jadi istilahnya dapat dikatakan juga serba sulit juga ya. Jadi memang pertama juga dengan jumlah populasi juga yang cukup banyak kan begitu Erika. Nah kemudian begini, kan kalau misalkan kita lihat lebih jauh lagi kan begitu, ini kan memang dapat dikatakan mendekati momen orang bilang sih maunya hari raya ya kayak gitu. Jadi kok kayaknya sih ada dipaskan dengan saat-saat seperti itu. Nah, kemudian begini, Erika, apa kemudian sekarang itu istilahnya dengan adanya hal seperti ini sebetulnya itu apakah juga nanti ini akan juga berimbas Erika terhadap mungkin satu ya kenaikan bahan pokok, karena setahu saya sih di beberapa media itu kayak harga daging itu sudah mulai melonjak ya, kemudian belum lagi harga-harga bahan pangan lainnya kan begitu. Kenapa kemudian sekarang itu minyak goreng ini juga sebagai salah satu orang bilang sih triggernya ya agar itu kemudian bisa menaikkan harga bahan pokok begitu. Gimana? Iya sih, kemarin juga sempat
anak-anak di kantor juga ngomongnya kayak gitu. Anu mungkin Bu ini gara-gara mau hari raya. Terus aku bilang gini, hari raya kapan? Aku bilang gitu. "Eh, Mei atau kapan gitu loh. Terus aku bilang, ini kan masih Maret. Aku bilang gitu, jauh amat. Cuman ya biasanya sih gitu sih. Biasanya kalau harga mulai naik tuh biasanya di bulan Ramadan gitu kan. Pertengahan Ramadan itu mereka sudah mulai naik. Kayak daging, ayam, telur, minyak goreng, kayak gitu-gitu udah mulai naik. Cuman ini kan masih jauh-jauh banget lah. Maksudnya nggak jauh lagi, jauh banget gitu loh hari raya. Kalau misalnya hari raya masih Mei, eh, ini April aja belum gitu. Nggak usah gitu. Ini puasa aja belum gitu. Kok udah naiknya nggak gila-gilaan kayak gitu. Apalagi kalau aku bilang kalau minyak goreng naiknya udah hampir 50%, apalagi yang lain kan gitu. Jadi istilahnya dapat dikatakan juga memang itu juga bisa menjadi salah satu pemicunya ya Rika, terkait dengan kenaikan bahan pokok. Nah, kebetulan begini, kan kalau kita bicara tentang minyak goreng itu juga ada yang dalam bentuk kemasan ataupun yang kalau orang bilang sih minyak curah ya Rika. Nah, apakah kemudian gini loh, sekarang itu sebenarnya itu kalau dibilang iya, apakah kemudian kita punya masyarakat itu eh, kira-kira pakai enggak minyak curah? Kamu juga ada yang pasti masih menggunakan Erika. Nah, kemudian gini, apakah kemudian sebenarnya kalau ada minyak curah itu sebenarnya kalau dapat dikatakan yang namanya minyak goreng ya enggak langka. Gitu. Gimana Erika? Iya, tapi kan isunya nggak semua orang mau pakai minyak curah kok. Ibu-ibu yang ngantri itu kan ibu-ibu yang ngantri dengan brand tertentu kan gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih, iya kalau emang mau pakai minyak curah, padahal eh, nggak ada bedanya sih. Maksudnya gini, minyak curah itu ya sama-sama minyak goreng. Cuman kalau begitu udah di packing, kemasan kan kelihatannya lebih higienis kayak gitu-gitu kan. Padahal kalau kalau sudah di packing dan ada brandnya itu sudah harganya sudah lain lagi gitu. Cuman ya kadang-kadang orang orang maunya yang branded lah gitu loh. Ibu-ibu kan maunya yang apalagi dengan merek tertentu. Biasanya kebetulan aku juga gitu sih. Ada satu merek yang aku kalau beli minyak goreng pasti pakai pakai itu karena menurutku kalau aku goreng pakai itu rasanya emang beda. Ya tapi kan ini kan apa ya? Balik ke personal masing-masing kan gitu. Cuman ya kalau seandainya minyak curah itu banyak ya kalau aku bilang ya nggak ada salahnya sih beli gitu loh. Di pasar kan banyak ibu-ibu yang jual di situ kayak gitu. Jadi saya dapat katakan kalau misalkan mungkin lagi nggak ada minyak kemasan ya sementara pakai minyak curah kan begitu Erika. Nah, kan yang namanya minyak juga, kalau setahu saya juga ada yang namanya olive oil ya, orang bilang itu yang zero kolesterol. Nah, ternyata begini, Erika, apakah sebetulnya olive oil ini itu terjangkau nggak sih, Erika, buat kita punya masyarakat? Atau dapat katakan, wah ini adalah minyak yang cukup premium. Gimana, Erika? Gimana? Kalau aku bilang sih ini zaman zaman minyak masih 1 liter 14.000, olive oil ini sudah berapa ya aku terakhir beli hampir 100.000 dengan brand ini yang aku pilih ya. Kalau brand lain mungkin lebih murah. Kalau aku yang punya aku itu hampir 100.000 gitu 1 liternya. Bayangin aja aku dari 14.000 ke hampir 100.000. Orang kalau mau goreng atau apa mau goreng keripik mau goreng apa kerupuk juga mikir kan gitu kerupuk dia ngabisin ngabisin minyak Iya, gitu. ya. Jadi dapat dikatakan istilahnya kalau dari sisi harga masih belum terjangkau ya begitu Erika untuk kelas-kelas yang seperti olive oil kan begitu. Nah, apa kemudian sekarang untuk menyiasati juga mungkin kalau minyak jelantah mungkin orang-orang melihatnya juga kurang kurang pas karena mungkin tidak ada kemasan. Nah, mungkin kalau misalkan minyaknya itu kita punya pemerintah juga memproduksi Erika minyak yang zero kolesterol begitu apakah bisa nggak sih Erika? Sekarang sama juga kurang lebih seperti olive oil begitu Erika. Gimana? Eh, rasanya kok beda ya aku maksudnya aku nggak
nggak begitu ngasih untuk yang teknologi begini. Cuman rasanya untuk minyak dari kita yang biasa buat goreng kan dari kelapa sawit ya. Terus habis itu ke olive itu rasanya kalau di Indonesia juga import olive-nya gitu loh. Jadi kalau aku bilang untuk itu rasanya belum bisa ke sana gitu loh. Mungkin kalau aku bilang kenapa nggak bikin apa yang punyanya pemerintah sendiri kayak kalau beras mungkin punya Bulog gitu ya. Kenapa nggak minyak itu jual dengan brandnya pemerintah gitu loh. Mungkin dengan itu pemerintah bisa ngontrol harga atau meskipun ada penimbun atau apa kartel minyak goreng lah istilahnya, tetap aja pemerintah bisa ngontrol karena pemerintah punya stok sendiri kayak gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya ya ini kita punya pemerintah itu mulai meluncurkan brandnya sendiri terkait dengan minyak goreng kan begitu. Nah, itu begini Erika, apakah sebetulnya istilahnya minyak goreng itu kalau menurut Erika itu perlu nggak sih juga mungkin dikasih semacam standar gizi ya? Karena kan kalau orang bilang sih, iya minyak goreng itu kan kita harus tahu juga kira-kira ini minyaknya itu yang kita goreng itu berbahaya nggak sih buat kita punya kesehatan? Karena juga ada yang bilang kan kalau kita kebanyakan makan goreng-goreng kayaknya kurang baik juga buat kesehatan Erika. Gimana? Kalau kebetulan minyak goreng yang aku pakai itu biasanya ada tambahan vitaminnya, meskipun aku nggak tahu iya apa enggak ya gitu loh. Cuman dia bilang kalau dia adalah 2 kali penyaringan gitu kan, jadi lebih apa ya, lebih light lah istilahnya untuk dipakai. Terus ditambahin vitamin apa ya, A sama D kalau nggak salah. Aku lupa sih, biasanya di kemasannya itu ada tulisannya seperti itu. Jadi iya, tapi balik lagi kalau dicek ke lab belum tentu juga iya kan gitu. Jadi ya istilahnya gitu. Bisa kalau secara kemasan dapat dikatakan ya sudah ada yang memang menyantumkan ya terkait dengan adanya tambahan vitamin-vitamin yang memang bisa menambah kita punya kesehatan kan begitu. Oke, nah untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat topik kita pada sore hari ini apa buat para netizen ini? Kalau aku bilang sih kalau seandainya harga minyak yang berlipat-lipat kayak sekarang mungkin ya itu tadi balik lagi konsumsinya dikurangin gitu. Mungkin seandainya yang kita tiap hari makan kerupuk dikurangin 2 hari sekali makan kerupuk biar konsumsi minyak gorengnya nggak banyak kayak gitu sih. Karena atau kalau aku sempat baca-baca juga kalau mau ganti dengan yang lebih higienis, bukan lebih higienis, lebih sehat kayak olive oil sih untuk masak juga lebih baik kayak gitu. Oke, nah kalau dari saya pribadi ya saya tambahkan ya pemirsa, kalau terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini sebetulnya juga sudah dilakukan upaya maksimal dari kita punya pemerintah dan memang istilahnya pasti juga ada jalan keluar lah dari kita punya pemerintah terkait dengan yang namanya minyak goreng. Ini jangan kemudian terlalu istilahnya seperti orang itu kebingungan, misalkan memang tidak mendapatkan stok minyak goreng. Ya juga kan dari Erika juga sempat menyampaikan juga bisa membeli secara online. Siapa tahu juga dari sisi harga juga ya tidak terlalu mahal juga. Dan misalkan kalau memang terlalu mahal juga ya sementara juga kalau saya rasa juga menggunakan minyak curah yang memang mungkin juga secara harga juga bisa lebih terjangkau begitu ya. Oke. Seperti itu ya buat dari kita berdua. Bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.